Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih, tak pilih kasih, Allah yang Maha Penyayang, tak pandang sayangnya. Jadi Allah yang maha baik ya. Begitu banyak nikmat ya. Salah satunya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat keimanan, dan tentunya nikmat kemauan. Nikmat kemauan apa? Ya, jadi yang hari ini melihat, yang sudah menonton video ini, berarti Allah menggerakkan hati kita untuk menonton video jalasah. Ini pengganti jalasah kemarin pas hari Jumat yang tidak jadi ya karena gangguan jaringan ya. Selanjutnya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kepada baginda Rasulullah ya, Nabi tauladan kita yang patut kita contoh akhlak beliau, yang patut kita tiru ya, suri tauladan uswatun hasanah ya, yang patut kita contoh dari beliau bangun tidur sampai tidur kembali. Alhamdulillah, Ustazah mulai ya. Jadi hari ini Ustazah akan sedikit share tentang materi jalasah, yaitu di buku BPI-nya yang halaman 1 sampai 5 ya, sampai 6 ya. Jadi kita membahas materi pertemuan pertama, yaitu iman kepada Allah. Nah, iman kepada Allah ya, semuanya sudah tentu tahu ya. Iman kepada Allah ini rukun iman keberapa ya? Rukun iman yang pertama ya. Jadi urutan rukun iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari kiamat, dan yang terakhir iman kepada qada dan qadar ya. Dan insya Allah yang hari ini kita bahas adalah iman kepada Allah. Nah, iman kepada Allah ya, tanda-tanda seorang beriman kepada Allah itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, apa perintah-perintah Allah? Nah, ada banyak ya perintah Allah yang sudah kita ketahui, dan salah satunya perintah yang ada 5 perintah Allah yang masuk dalam rukun Islam ya. Yang pertama itu apa? Rukun Islam yang pertama itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi mengucapkan 2 kalimat syahadat adalah rukun Islam yang pertama. Jadi ibarat suatu bangunan ya. Jadi mengucapkan 2 kalimat syahadat itu adalah pondasi awalnya ketika kita mau membangun sebuah rumah. Jadi rukun Islam yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bagaimana bunyinya? Semua sudah tahu ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya. Kemudian untuk selanjutnya apa? Yang selanjutnya mengerjakan sholat 5 waktu ya. Jadi Ananda pasti sudah sering dengar tentang sholat 5 waktu. Adalah sholat itu tiang agama. Jadi setelah kita punya pondasi, kita sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat ya, kita wajib mengerjakan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu tiang agama. Yang kemudian yang ketiga mengeluarkan zakat ya. Untuk zakat fitrah dan zakat mal. Untuk zakat fitrah itu ya Ananda sudah wajib ya, apalagi yang sudah balik sudah wajib yang membayar zakat fitrah. Yang kecil pun juga zakat fitrah. Yang zakat fitrah itu ketika bulan Ramadan biasanya dibayarkan ya, tapi Ananda biasanya diwakili sama orang tua ya untuk membayarkan zakat fitrahnya. Kemudian kita lanjut ya. Yang keempat, berpuasa pada bulan Ramadan. Nah, berpuasa pada bulan Ramadan itu ya wajib ya, wajib. Insya Allah Ustazah yakin Ananda SD IT Al-Hawarizmi, apalagi yang sudah kelas 6 udah terbiasa untuk berpuasa. Nah, untuk berpuasa bulan Ramadan, apalagi yang sudah balik ini, sampai ketika memang ada halangan sakit atau misalnya betul-betul kondisinya tidak bisa berpuasa, itu harus diganti, wajib diganti ketika setelah bulan Ramadan, sebelum masuk bulan Ramadan selanjutnya. Jadi harus ganti puasa. Dan semoga tidak ada lagi yang puasanya setengah hari seperti anak kecil ya. Nah, itu puasa setengah hari itu hanya untuk adik-adik kita yang masih belajar berpuasa. Tapi kalau Ananda kelas 6 ini sudah
sudah beratnya udah dewasa lah ya, jadi bisa puasa untuk full insya Allah. Dan siapa yang berniat sungguh-sungguh, insya Allah Allah akan mudahkan ya. Dan yang terakhir adalah menunaikan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Nah, itu tadi rukun Islam ya. Jadi semoga rukun Islamnya dan rukun imannya tetap dihafalkan dan bisa memahami apa sih rukun iman dan rukun Islam itu seperti apa. Insya Allah pelan-pelan belajar ya. Nah, kita lanjut untuk pendalaman materi ya. Jadi makna iman kepada Allah. Nah, di sini semuanya sudah paham makna iman itu apa ya. Iman itu artinya apa? Percaya atau yakin ya. Jadi kita harus percaya bahwa Allah Rabb ya. Allah adalah Rabb dan pemilik segala sesuatu. Jadi Allah ada Rabb kita ya. Hanya Allah Rabb kita yang pemilik segala sesuatu yang ada di bumi ini ya. Allah yang memiliki kita, Allah yang memiliki adik kita, kakak kita, dan semuanya orang tua kita. Jadi Allah adalah pemilik segala sesuatu yang ada di bumi. Kemudian Allah adalah satu-satunya pencipta. Jadi Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan pernah dengar ya lagunya? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Siapa yang menciptakan apa lagunya ya? Ada siapakah yang menciptakan adik yang lucu bagimu? Allah ya. Jadi segala sesuatu yang ada di bumi ini Allah yang menciptakannya. Kemudian Allah satu-satunya yang berhak disembah ya. Ya, tidak ada yang berhak disembah yang lainnya kecuali Allah. Kalau kita insya Allah semuanya menyembah Allah. Hanya ada beberapa orang-orang di luar sana yang tidak menyembah Allah. Ada yang menyembah patung, orang Yahudi ya dulu ya, seperti itu. Bahkan ada yang sampai ateis yang seperti tidak percaya bahwa Allah itu ada. Ada yang menyembah kuburan, ada yang menyembah, bahkan dulu ada yang namanya Majusi itu menyembah api. Ya, semoga kita terhindar dari hal-hal seperti itu dan semoga kita mati tetap dalam keadaan Islam ya. Mati dalam keadaan Islam dan dalam iman kita menyembah kepada Allah. Dalam Quran surah Al-Hajj ayat 62 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Ya, jadi Allah berfirman, kuasa Allah yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah dialah Tuhan yang hak dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah itulah yang batil dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Jadi semua sesembahan yang disembah seperti yang tadi sudah Ustaz jelaskan itu adalah sesembahan yang batil atau yang keliru, sembahan yang salah. Nah, dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi dan yang maha besar. Nah, di sini ada juga penjelasan tentang barang siapa yang beribadah kepada selain Allah adalah kebatilan atau kesalahan ya. Kadang orang yang menyembah selain Allah itu disebutkan sebagai orang-orang syirik. Orang-orang yang melakukan kesyirikan. Orang-orang namanya orang-orang musyrik ya. Ya, untuk selanjutnya perkara iman. Ya, perkara iman itu ada 4 yang di buku sudah dijelaskan ada 4 perkara iman. Yang pertama itu iman tentang keberadaan wujud Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus percaya bahwa di
bahwa ada Allah yang menciptakan kita, Allah pemilik segala sesuatu yang ada di bumi ini, Allah pengatur segalanya. Kita tidak perlu memikirkan Allah itu wujudnya seperti apa, Allah itu apa ya, tidak usah apa, jangan memikirkan hal-hal seperti itu, karena kenapa ya, akal kita sebagai seorang manusia tidak akan sampai ke sana ya. Dulu pernah terjadi pertentangan, bertanya, "Aina Allah?" Di mana Allah ya. Jadi Allah itu tidak ada bukan di mana-mana ya. Jadi kalau ada yang bertanya "Aina Allah?" ya bukan Allah itu, jawabannya bukan Allah ada di mana-mana, tapi Allah berada di langit ya. Allah bersemayam di atas arsy ya. Ya, untuk menafsirkannya insya Allah itu punya ilmu apa, perlu dikaji lebih dalam lagi. Jadi untuk Ananda tidak perlu untuk sekarang tidak perlu ya. Yang jelasnya harus percaya bahwa Allah itu ada. Jadi dan tidak menyamakan Allah dengan makhluk, tidak memikirkan Allah seperti apa bentuknya, tidak perlu dipikirkan seperti itu. Cukup Ananda paham dan yakin bahwa Allah itu ada, dan sifat-sifat Allah tadi pemilik segala sesuatu dan lainnya. Lanjut, iman perkara yang kedua itu iman tentang keesaan Allah dalam rububiyah. Tentang rububiyah ini tuh kalau di slide itu saya tampakkan tentang ada namanya tauhid rububiyah. Ini sama ya, keesaan Allah dalam rububiyah itu tentang penciptaan. Yakin bahwa segala penciptaan itu apa yang ada di bumi ini, segala sesuatunya diciptakan oleh Allah ya. Ya, jadi yakin bahwa Allah yang menciptakan lautan, Allah yang menciptakan gunung, Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan tanah ya. Seperti itu. Kemudian tauhid yang selanjutnya Ustazah tampilkan slide tauhid uluhiyah. Jadi ini sama dengan yang ketiga perkara yang ada di buku, iman tentang keesaan Allah yang dalam uluhiyah. Jadi dalam uluhiyah itu berarti menyembah hanya Allah, hanya kepada Allah kita menyembah ya, tidak ada lagi sesembahan yang lain selain Allah gitu. Kemudian iman terhadap asma wa sifat atau asma dan sifat-sifat Allah. Jadi ada pada paham ada dalam Al-Quran itu ada beberapa sifat Allah yang disebutkan, bahkan udah terangkum dalam Asmaul Husna, mungkin sering kita dengar ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq. Nah, ya jadi seperti itu ya. Ada dan seterusnya, ada 99 asma Allah, nama-nama Allah di dalam Al-Quran. Ya, jadi Allah memberitahukan kita tentang Asmaul Husna, tentang nama dan sifat Allah ya. Jadi ketika kita ada kesulitan atau ada sesuatu, kita menyebut Allah dengan sifatnya dalam Asmaul Husna. Misalnya kita sedang merasa ada dosa nih ya, merasa ada kesalahan, ya Ghafur, ya ampuni hamba ya Allah, ya Ghafur ya, artinya yang maha pemaaf, yang maha pengampun ya. Seperti itu dan lainnya. Ya Muhaimin, yang misalnya kita berada dalam keadaan ketakutan nih, seperti misalnya di rumah nih sendirian ya, tiba-tiba ada suara bunyi apa ya, kadang ya ada di rumah, kemudian ada suara bunyi atau apa ya, sesuatu jatuh, kucing aja yang misalnya yang menjatuhkan barang, kita kaget ya. Jadi semuanya jangan kagetnya langsung lari atau apa. Jadi berdoa kepada Allah, ya Muhaimin, lindungi hamba ya Allah ya. Muhaimin artinya yang maha menjaga ya. Kemudian ya itu empat perkara iman. Jadi mengesahkan Allah dalam keberadaan wujud Allah, keberadaan atau wujud Allah, kemudian mengesahkan Allah dalam rububiyah, mengesahkan Allah dalam uluhiyah, dan yang terakhir mengesahkan Allah dalam asma wa sifat. Kita lanjut, selanjutnya itu dalam buku pembahasannya tentang godaan dan nafsu ya. Apa sih nafsu itu ya? Jadi godaan dan nafsu ya, berbagai macam cara tipu daya yang dilakukan oleh setan ya, untuk mengganggu kita, untuk menggoda kita, untuk menyesatkan manusia ya. Karena memang setan itu sudah
berjanji akan menyesatkan manusia, anak cucu Adam, dari arah depan belakang ya. Jadi setan itu menggoda kita dari segala arah. Menggodanya kenapa? Karena memang setan itu mau supaya ada temannya di neraka ya. Jadi jangan sampai kita mau tergoda sama setan ya. Kita jangan mau jadi teman setan menghuni neraka. Nah, setan tidak hanya menggoda orang-orang yang setan itu tidak hanya menggoda orang-orang yang lemah imannya, tapi juga menggoda orang-orang yang ahli ibadah. Nah, sementara kita tuh manusia diciptakan mempunyai hawa nafsu. Apabila nafsu tersebut tercampur dengan godaan setan, maka kita akan terjerumus dalam dosa. Ya, jadi kalau misalnya setan menggoda kita dan iman kita ini tidak lagi kuat dan kita tidak lagi mengingat Allah, kita tidak lagi dalam keadaan yang betul-betul menghadapkan diri kepada Allah, tidak betul-betul tahu hakikat diri kita sebagai manusia yang diciptakan untuk beribadah kepada Allah, sebagaimana dalam Quran surah Az-Zariyat, dan Allah berfirman, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, jadi kalau kita tidak dalam keadaan betul-betul memahami apa sih tujuan kita hidup di dunia ini, ya maka kita akan menuruti hawa nafsu dan godaan setan tersebut. Nah, untuk macam-macam hawa nafsu sendiri itu ada 3 ya dalam buku Ananda semua ada 3. Yang pertama, nafsu ammarah bisu. Ya, nafsu ammarah bisu itu apa sih? Nah, di situ dijelaskan nafsu yang selalu menyuruh kepada kejahatan. Nah, pada tahap ini kesadaran dan akal manusia dikalahkan oleh keinginan hawa nafsu. Ya, jadi kesadaran kita dan akal kita ya, padahal akal manusia itu fitrahnya suci ya, tapi kita dikalahkan oleh hawa nafsu. Nah, Allah berfirman dalam Quran surah Yusuf ayat 53, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Ini potongan ayat ya. Dan artinya, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Jadi seperti itu dalam Quran surah Yusuf ayat 53 dijelaskan tentang nafsu ammarah bisu ya. Semoga kita dapat mengontrol nafsu ammarah bisu ini ya. Semoga kita seperti dalam Quran surah Yusuf ayat 53 ini mempunyai nafsu yang diberi rahmat oleh Allah ya. Kemudian yang selanjutnya nafsu lawamah ya. Nafsu lawamah ini itu suka menyesali diri. Pada nafsu ini memiliki kesadaran terhadap perilakunya. Kita udah paham nih bahwa perilaku yang kita kerjakan ini salah, misalnya contoh Ananda mungkin udah paham kalau misalnya nonton film Korea misalnya ya. Nonton film Korea itu kan ya kalau menurut Ustazah sendiri sih ya, tidak ada faedahnya. Apa yang kita dapatkan, misalnya yang terlalu fanatik dengan film-film Korea seperti itu ya, kita udah paham nih ini tuh sebenarnya nggak bagus ya. Apa sih faedahnya kita hampir 24 jam ya, nggak 24 jam juga sih, misalnya kebanyakan waktu kita tuh habis untuk menonton film Korea, untuk mendengarkan musik-musik yang faedahnya itu untuk diri kita sendiri ya nggak tahu apa, hanya untuk memuaskan nafsu semata ya. Jadi kita mungkin ada beberapa yang sudah sadar ini tuh perbuatan yang tidak benar. Nah, tapi dapat membedakan yang baik dan benar dan menyesali semua kesalahannya, namun belum memiliki kemampuan untuk mengubah gaya hidupnya ya.
dengan signifikan. Jadi udah paham nih kalau itu tuh nggak benar, tapi masih terus terjerumus, masih terus melakukan hal-hal itu, tapi terus menyesali dirinya ya. Jadi itu nafsu lawamah ya. Dalam Quran surah Al-Qiyamah ayat 1-2 ya, mungkin anda semuanya sudah hafal insyaallah ya. Jadi la a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, la uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Artinya, aku bersumpah demi hari kiamat, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Jadi dalam surah Al-Qiyamah ini sudah dijelaskan tentang ada jiwa-jiwa yang suka menyesali dirinya sendiri ya. Jadi seperti itulah orang-orang yang udah paham tentang kesalahannya, paham tentang itu sebenarnya nggak bagus. Mungkin ada juga ya, misalnya anak-anak ikhwan atau akhwat yang udah tahu batas-batasan auratnya itu seperti apa. Misalnya ikhwan ini paham sih kalau auratnya itu sampai bawah lutut ya, dari pusat sampai bawah lutut, tapi kenapa masih banyak yang menggunakan celana sampai di atas lutut ya. Apalagi dalam olahraga nih, ada beberapa yang kadang masih menampakkan lututnya, tapi ada juga yang udah bagusnya Masya Allah. Kemudian mungkin akhwat ada yang udah paham kalau keluar rumah itu harus berkaos kaki, harus menutup aurat dengan sempurna, pakai rok, pakai jilbab yang menutupi dada ya, sudah paham, tapi masih saja mungkin ini nggak apa-apa, nanti kemudian menyesali dirinya, harusnya tidak seperti ini ya. Itu kita sebenarnya udah paham, tapi selalu menyesali diri, tapi belum mampu untuk merubah gaya hidup dengan signifikan. Jadi semoga Allah mudahkan untuk merubah diri, dan semoga Allah hindarkan kita dari nafsu yang seperti ini juga ya, nafsu lawamah. Dan yang terakhir itu nafsul mutmainnah. Jadi dalam Quran surah Al-Fajr, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang artinya, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya, maka masuklah ia ke dalam jamaah hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam syurgaku ya. Masya Allah, nafsul mutmainnah ya. Nafsul mutmainnah adalah jiwa yang dapat mendapatkan ketenangan dan sanggup untuk menerima kebenaran ilahi. Jadi kita sanggup menerima kebenaran perintah-perintah dari Allah, dan kita sanggup menjalankannya. Terhindar dari kemewahan dunia. Ya, kemewahan dunia seperti apa? Misalnya sore-sore nih, sebenarnya masih ada beberapa tumpukan tugas. Misalnya ada tugas tematik, ada tugas tahfidznya besok harus narget segini nih, harus selesai satu surah ini harus lancar. Kemudian murojaah, belum tilawah, belum membantu orang tua di rumah. Jadi meninggalkan tidak mau ikut-ikutan dengan temannya untuk sekadar jalan-jalan, sekadar belanja mungkin di luar ya. Jadi mengesampingkan kemewahan dunia, hal-hal yang tidak bermanfaat ya. Nafsu ini membuat pemiliknya, nafsul mutmainnah ini membuat pemiliknya merasa berpuas diri dalam pengabdiannya. Maksudnya merasa puas diri dengan nanti ketika seperti ini ya tadi, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maksudnya jadi ketika nanti nafsul mutmainnah ini ketika sudah di akhirat ya, Allah menyeru untuk masuk
ke dalam surga dengan jiwa yang puas, maksudnya hatinya udah puas karena alhamdulillah selama di dunia bisa menguasai nafsunya sendiri ya. Adapun kalau kita di dunia ini kita tidak boleh merasa lebih tinggi ya, tidak boleh merasa lebih, oh saya ini udah banyak beribadah ya, saya ini orang seperti ini, saya ini nih, itu tidak boleh juga ya. Tidak boleh merasa tinggi diri, tidak boleh berpuas diri, apalagi dalam keadaan beribadah, apalagi dalam tempo beribadah. Misalnya nih, saya udah murojaah hari ini, saya udah hafalan, jadi saya tidak mau lagi besok lagi. Sebenarnya kalau masih ada waktu ya ditambah, kenapa tidak ya? Ya lebih banyak kan lebih bagus, beribadah lebih banyak lebih bagus ya. Jadi jangan pernah berpuas diri untuk beribadah kepada Allah. Dan kita tidak tahu ibadah kita yang mana yang Allah terima. Belum pasti apa yang kita lakukan di dunia ini itu semuanya benar ya. Jangan sampai sedikit ibadah yang tadi ada dibarengi dengan sedikit ria atau sedikit kesombongan hati ya. Jadi betul-betul harus murni kita beribadah karena Allah, beribadah untuk Allah ya. Selanjutnya itu di sini ada dijelaskan tentang dalam melakukan kontrol terhadap nafsu-nafsu tersebut kita perlu menanamkan niat untuk melakukan sesuatu. Oleh karena itu, apabila diri telah terkontrol, maka kita tidak akan melakukan hal yang bertentangan dengan perintah Allah. Nah, di sini dalam hadis yang mungkin sering dengar innamal a'malu binniyat, dan lanjutannya yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini penggalan hadis ya dari Bukhari dan Muslim. Untuk selengkapnya nanti bisa dilihat lagi ya. Jadi barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulullah, ya insya Allah betul-betul Allah terima ya. Dan Allah yang akan memberikan pahala terbaik untuk kita. Jadi kita harus senantiasa melakukan segala sesuatu. Misalnya ini ya, Ananda tuh kalau udah bangun tidur jangan langsung mengambil HP, jangan langsung memegang HP-nya. Ya banyak nih ya yang masuk laporan ini, Ananda ini bangun tidur langsung HP seperti ini ya. Jadi semoga tidak ada yang seperti itu ya, bukan di sini, bukan di STIP. Jadi kalau bangun tidur berdoa dulu, kemudian pas bangun tidur udah meniatkan, ya Allah hari ini aku hidup untukmu dan segala sesuatu yang aku lakukan semoga bernilai ibadah ya. Baru kemudian bangun untuk mengambil air wudhu untuk sholat ya, bersih dan sholat ya. Jadi kita harus senantiasa merefresh ya, memperbarui niat kita ya, bukan cuma laptop yang harus direfresh ya, atau HP yang harus diperbarui, tapi niat kita juga senantiasa harus selalu diperbaharui. Apa yang kita lakukan di dunia ini ya untuk illa liya'budun, hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita bernafas niatkan untuk Allah ya, kita makan niatkan untuk Allah. Bagaimana makan itu bisa jadi ibadah ya? Kita berdoa ya, berdoa sebelum makan, adab-adab makan, pakai tangan kanan ya, makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Niatkan makan agar tubuhnya sehat, agar kuat beribadah kepada Allah. Nah, alhamdulillah pembahasan tentang iman kepada Allah, tentang godaan dan nafsu sudah kita lewati ya. Semoga apa yang tadi Ustazah jelaskan dapat diterima dengan baik. Kita bisa lebih mengenal Allah, kita lebih paham apa yang Allah senangi dan apa yang Allah benci, dan kemudian kita paham tentang nafsu-nafsu tadi yang ada 3 itu ya. Semoga Allah menjadikan kita, menakdirkan kita memiliki nafsul mutmainnah ya.
yang terakhir ini tentang kisah inspiratif. Kisah inspiratif ini mungkin sudah dibaca sebagian Ananda atau bahkan semuanya udah baca ya. Nah, kisah taubat seorang pembunuh 100 jiwa. Bahkan kemarin di kelas 6B itu sudah dibahas ya tentang kisah ini. Kemudian untuk kelas 6A dan 6C Ustazah kurang tahu sudah dibahas apa belum. Nah, tapi nggak apa-apa ya. Semuanya tetap menyimak. Jadi kisah inspiratif ini tentang seorang pembunuh berdarah dingin. Sebenarnya kalau di dalam Al-Quran ada kisahnya sampai diabadikan dalam Quran surah An-Nisa ayat 100. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis yang cukup panjang. Nah, di sini sebenarnya cukup panjang kisahnya, tapi di dalam buku ini dijadikan ringkas. Isinya menceritakan tentang seorang pembunuh berdarah dingin. Nabi Muhammad SAW bersabda, di antara umat sebelum kalian terdapat seorang laki-laki yang telah membunuh 99 orang. Nah, suatu ketika terbersit di hati pria tersebut akan azab sang pencipta. Di dalam hatinya terbersit azab. Dia berpikir alangkah baiknya bila saya memohon ampunannya sebelum ajal tiba. Namun apakah taubat saya akan diterima? Ya, sedangkan saya telah membunuh banyak jiwa yang tidak bersalah. Jadi dalam hatinya terbersit suatu kebaikan, ingin bertaubat kepada Allah. Nah, pertanyaan itu sungguh membebaninya. Dia kemudian menanyakan kepada orang-orang tentang siapa di antara mereka yang paling berilmu. Nah, kemudian dia diarahkan kepada seorang rahib itu kayak pendeta orang Yahudi ya. Jadi kayak orang-orang yang ahli ibadah di kalangan Yahudi. Dia pun mendatangi rahib itu dan bertanya kepadanya jika seorang telah membunuh 99 orang, apakah taubatnya diterima? Nah, sebenarnya niat beliau itu udah bagus mendatangi orang yang berilmu, tapi di kisah ini beliau itu diberikan petunjuk untuk mendatangi seorang rahib. Padahal seorang rahib itu, kalau orang-orang dulu itu, rahib itu seorang yang ahli ibadah. Beda ya, ahli ibadah dan orang yang berilmu. Ahli ibadah itu ya jadinya beribadah untuk dirinya sendiri ya. Ketika beliau mendatangi rahib itu ya, rahib itu pun menjawab orang seperti itu tidak diterima taubatnya. Nah, seketika pria itu membunuh rahib tersebut. Jadi karena orang udah dalam keadaan ingin bertaubat dan dia lalu dapat jawaban seperti itu. Nah, sontak dia pun kaget dan pasti terpasti dalam pikirannya, kalau saya tidak ada jalan taubat, ya apa ya? Jadi dia mengulangi kesalahan yang sama lagi. Ya, seperti itu. Hingga jumlah korban yang dia bunuh sampai 100 orang. Nah, sabda Rasulullah SAW. Nah, beliau itu kemudian menyesali kembali perbuatannya. Sebenarnya di sini tidak dijelaskan. Dia menyesali kembali. Nah, pria itu lantas menemui orang lainnya. Kali itu dia diterima oleh seorang alim ulama, orang yang berilmu. Dia pun menceritakan keadaannya. Dia pun bertanya, jika seseorang telah membunuh 99 orang, apakah taubatnya diterima? Orang alim itu menjawab, ya, diterima. Siapakah yang menghalangi orang lain untuk bertaubat? Nah, jadi orang alim ulama itu, orang yang berilmu ini menjelaskan siapakah yang menghalangi orang lain untuk bertaubat. Nah, kemudian beliau diberikan beberapa nasihat dari orang alim itu. Kemudian disampaikan kepada orang tersebut, pergilah dari kota ini dan bergegaslah menuju kota itu. Beliau memperlihatkan sebuah kota, karena di sana ada kaum yang taat beribadah kepada Allah. Beribadahlah bersama mereka, jangan kembali ke negerimu, sebab negerimu itu telah menjadi negeri yang buruk. Rasulullah melanjutkan sabdanya. Jadi seperti itu. Di kisahnya, alhamdulillahnya beliau bertemu sama alim ulama tadi. Nah, sebenarnya kisah itu masih ada lanjutannya. Seperti apa lanjutannya ya? Dalam kisahnya ini diriwayatkan kembali. Jadi orang itu setelah bertemu dengan orang alim itu betul-betul ingin bertaubat, dan dalam perjalanan pulang beliau
dalam perjalanan beliau sudah meniatkan untuk hijrah, untuk betul-betul pergi dari kampung halamannya, untuk meninggalkan kampung halaman yang buruk itu, ya. Dan betul-betul menyesali semua perbuatannya. Beliau dalam keadaan bertaubat, beliau dalam keadaan menyesali perbuatannya, dan betul-betul menerima nasihat orang alim itu. Beliau ingin pindah ke tempat yang lebih baik. Nah, dalam kisahnya ini disebutkan bahwa orang ini meninggal dalam perjalanan. Ya, jadi orang yang mau berhijrah tadi ke tempat yang lebih baik meninggal dalam perjalanan. Karena beliau datang dalam keadaan bertaubat, meninggal dalam keadaan bertaubat kepada Allah dan menuju tempat yang lebih baik, mau hijrah ke tempat yang lebih baik, dan betul-betul sudah menyesali perbuatannya. Ya, jadi alhamdulillah taubatnya diterima oleh Allah. Sebagaimana kisahnya yang tadi Ustazah sampaikan di Quran surah An-Nisa ayat 100. Dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, itu tadi kisah taubat pembunuh 100 jiwa. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah tersebut. Tapi jangan juga ada yang berpikir ingin menjadi seperti orang yang tadi ya. Insya Allah semuanya anak-anak baik, anak-anak solih-solihah. Cukup mengambil hikmah dari kisah ini. Jadi seperti apapun kesalahan kita, insya Allah jika kita benar-benar bertaubat, jika kita benar-benar ingin berubah, insya Allah Allah akan memaafkan kita, ya. Alhamdulillah, dengan berakhirnya tadi kisah inspiratif, hikmah dari kisah inspiratif. Berarti selesai materi hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bermanfaat untuk Ananda semua dan khususnya Ustazah pribadi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya. Kalau ada benarnya hanya datangnya dari Allah, dan ada salahnya dari Ustazah pribadi mohon dimaafkan ya. Kita cukupkan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.